Assalamualaikum sahabat Cikons, membangun rumah impian bukanlah hal yang mudah, terutama jika dilakukan tanpa manajemen tim dan komunikasi yang baik. Sehingga perlu adanya kesadaran dari pihak manajemen hingga pekerja di lapangan untuk membangun tim yang solid. Seperti apa proses pembangunan rumah ini sampai akhirnya selesai seperti ini? Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Ali Sadikin Putra Palma, diamanai dan dipercaya untuk bertanggung jawab di proyek Rancamaya yang ada di Kota Bogor. Oke, untuk proyek Rancamaya ini sendiri sudah berjalan kurang lebih di 1 tahun 9 bulan karena kita mulai di bulan Oktober 2024 dan kita akan handover untuk di tanggal 15 Juli 2026. Saat video ini tayang, alhamdulillah rumah yang didesain layaknya sebuah villa pribadi ini terbangun dengan indah. Rumah ini memiliki ruang berkumpul yang nyaman dengan view yang memanjakan mata. Di bagian dapur sendiri, rumah ini terasa intim untuk diadakan acara masak-masak dan makan bersama bareng keluarga. Belum lagi ditambah area outdoornya yang teduh dan sejuk nih. Namun keindahan dan kenyamanan ini tidak didapatkan secara instan. Agak khusus ya untuk di proyek Rancamaya ini karena saya bisa bertanggung jawab atau diamanai untuk megang di proyek Rancamaya ini di bulan Januari awal tanggal 1 dan saya masuk pada progres di sekitar 80%. Saya waktu itu masuk ketika sudah mau mulai finishing ya karena atap plafon dan tembok itu sudah diaci, jadi kita fokus ke 20%-nya ke finishing waktu itu. Oke, Pak Sugi, buat instruksi hari ini tetap kita concern fokus di bagian instalasi dari roster. Nanti juga menunggu dari vendor buat penyelesaian dari kanopi kaca 1 buat kita pemasangan dari lantai WPC Milan nantinya buat bisa kita progres. Jangan lupa kita di rooftop nanti juga ada instalasi dari Pergola Pavilion. Buat selebihnya kita ada detailing kecil-kecil buat nanti masa persiapan sebelum kita HO. Sebelum masa nanti kita buat pengecekan checklist ulang juga. Mungkin buat instruksi secara general buat hari ini seperti itu nanti. Apabila nanti ada kendala ataupun ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Apakah dari Pak Sugi ada kendala yang mau disampaikan atau udah cukup paham? Oke Pak, siap. Untuk instruksi hari ini mungkin bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih. Jika tidak ada kendala yang bisa dihadapi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait kurang jelas terkait item pekerjaan bisa ditanyakan. Mungkin tambahan buat tetap jaga keselamatan terkait APD buat semua pekerja dan semoga bisa lancar hari ini sesuai dengan perencanaan progres yang akan dikerjakan. Itu aja sih Pak Sugi. Sekali yang namanya adaptasi karena dari SPV sebelumnya gimana caranya kita untuk mendeliver sebuah informasi ataupun perubahan rencana agar terjadinya peralihan dari supervisor ini tidak merubah dari nanti ekspektasi hasil dari proyek ini nanti akan bagaimana. Dan memang proyek ini kalau kita tarik secara historikal dari awal dari SPV sebelumnya dimulai pertama dari persiapan lahannya dulu dan masuk nanti ke pondasi, masuk ke struktur secara arsitektur, struktur maupun MEP, mechanical, electrical, plumbing sampai hasil dari rumah ini sudah terbentuk dari interior ataupun landscape. Itu memang harus membutuhkan dari harmonisasi komunikasi ya antar SPV sebelumnya dan saya yang meneruskan sampai pada akhirnya bisa proyek ini bisa selesai. Terkait tantangan itu ada dua, tantangan secara internal dan eksternal. Untuk yang internal seperti yang saya jelaskan tadi, adanya peralihan dari supervisor atau penanggung jawab dari project. Nah, gimana caranya kita harus inisiatif mencari cerita-cerita ataupun mencari historical sebelum saya datang ke sini, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan saya lakukan ke depannya sampai project ini selesai. Dan di lain sisi seperti itu, gimana caranya kita juga mengetahui seluk-beluk bangunan
kenapa bisa terjadi seperti A, B, C, itu historicalnya bagaimana. Dan langkah mensiasatinya untuk kedepannya agar sesuai perencanaan itu harus kita membutuhkan koordinasi dengan project koordinator ataupun dari SPV-SPV sebelumnya. Komunikasi yang harmonis menjadi kunci dari terciptanya rumah impian ini. Setelah beberapa kali proyek ini berganti site supervisor, sampai akhirnya dilanjutkan oleh Mas Ali, tantangan yang dihadapi adalah menyelaraskan dari hasil sebelumnya, untuk kemudian bisa dilanjutkan dengan baik sampai akhir. Sebagai pemegang tongkat estafet terakhir proyek, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan proyek ini. Komunikasi yang intens dengan berbagai pihak harus ia lakukan hampir setiap hari. Dan di antara komunikasi yang intens itu, emosi sesaat terkadang tidak bisa dihindari. Ada waktu di mana hati dan pikiran mulai panas, namun disitulah tantangan yang harus diselesaikan oleh Mas Ali. Namanya kita proyek, pasti ada kalanya kita tinggi ketemu tinggi. Ada kalanya kita sama-sama panas. Tapi bagaimana tentang cara kita untuk profesionalitas kerja? Jam 8 sampai jam 5 kita profesionalitas. Mungkin yang di proyek sini saya yang paling muda di antara semua pekerja. Tapi saya juga mendapatkan amanah kepercayaan untuk bisa memimpin mereka, memberi arahan. Ada kalanya saya saat sebagai pemimpin, ada kalanya saat saya sebagai anak muda biasa dan mereka orang tua. Saya juga menghormati mereka sebagai orang-orang yang lebih berpengalaman daripada saya, lebih tua daripada saya. Tapi ada kalanya saatnya saya juga harus profesionalitas sebagai atasan mereka, memberikan arahan, memberikan metode-metode yang akan digunakan seperti apa. Dan kembali lagi, kita tidak hanya tentang profesionalitas di dalam lapangan, tapi ada juga sisi-sisi kekeluargaan. Seperti itu kita mengaturnya. Rancama ini kemarin ada banyak pekerja, kurang lebih 20-an lebih. Dan kalau saya pribadi gimana saya harus mengkaji dari tiap orang. Tiap orang ini kesukaannya apa, obrolan yang dia sukai apa, hal yang tidak dia sukai apa. Jadi kita tahu, kita bisa menyesuaikan apa yang bisa kita maksimalkan dari orang-orang ini dan apa yang kita bisa hindari dari orang-orang ini. Dan mungkin kalau jam 8 sampai jam 5 kita profesionalitas di dunia kerja, ya udah kita profesional. Lepas dari jam tersebut kita kembali lagi ngobrol nyantai ataupun kita bersenda gurau, kita nongkrong bareng, quality time seperti itu. Buat menjaga dari keharmonisan kita juga harus pentingnya ada bonding juga sih seperti itu. Alhamdulillah terkait proyek Rancama ini bisa selesai, bisa sesuai dengan rencana dan nanti bisa dihuni. Dan mungkin yang saya rasakan memang suatu kehormatan juga bagi saya bisa menerima amanah ini untuk bisa memimpin proyek Rancama sampai dengan selesai. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah berkontribusi untuk menyukseskan dari proyek Rancama ini, termasuk garda terdepan saya, pelaku-pelaku utama, goresan-goresan para tukang. Dari keringat panas mereka bisa menciptakan sebuah mahakarya bernama Villa Giri Arunika di Rancamaya. Dan mungkin saya bisa yang rasakan di sini, apapun segala bentuk kekurangan di bangunan itu pasti ada. Tapi yang saya yakini apabila ada kesalahan mungkin itu menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan, dan mungkin hal-hal baik yang ada di proyek ini itu pasti karena
effort dari para pekerja juga yang sudah meluangkan waktunya, keringatnya, tenaganya untuk bisa menciptakan sebuah mahakarya ini. Dan pasti adanya juga komunikasi secara harmonis, secara vertikal dari manajemen kantor ke orang lapangan, supervisor, ataupun langsung ke para pekerja. Itu memang harus membutuhkan komunikasi yang transparan dan intens juga. Apabila ada suatu hal urgent yang harus dibahas, kita juga tiap hari memberikan report secara tertulis ataupun secara foto video, dan setiap minggu kita juga akan melakukan meeting koordinasi apa aja teknis-teknis yang harus dibahas, dan hal-hal seperti itu semua yang bisa menciptakan bangunan ini menjadi sebuah hal yang berkesan buat saya pribadi dan nanti buat diserah terimakan kepada penghuni. Kalau untuk pesan-pesan ya terhadap para pekerja saya ataupun orang-orang yang berkontribusi bisa bekerja sama dengan saya untuk mensukseskan proyek Lancama ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Proyek ini tidak mungkin bisa terbangun dengan megah, dengan indah tanpa goresan tangan kalian, dan saya hanya mengawal untuk kalian berkarya, dan untuk penghuni ataupun owner nanti yang menempati, menurut saya ini bukan sekedar bangunan tapi juga cerita, bukan sekedar karya tapi juga sebuah imajinasi yang menjadi nyata untuk nanti bisa dihuni secara nyaman. Berkat sikon juga membuat owner menjadi lebih tenang, dan saya juga merasa tertantang untuk bisa melewati garis batas saya untuk upgrade diri saya pribadi secara kepemimpinan, secara knowledge, ataupun secara manajemen. Saya banyak mendapatkan sesuatu dari proyek ini untuk bisa saya gunakan atau maksimalkan di proyek-proyek selanjutnya. Dan itu aja mungkin dari saya kurang lebihnya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama para pekerja di lapangan yang tidak hanya membangun tapi juga menciptakan ketenangan untuk pemiliknya. Semoga rasa tenang juga bisa Anda rasakan dalam membentuk rumah impian Anda nanti. Sampai bertemu di proyek selanjutnya bersama Sikons, jadi lebih tenang.